Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang toleransi umat beragama. Adapun kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Yulpiani dengan NIM 422324006. Saya Renita Gustriana Syalagan dengan NIM 422354008. Saya Indel Simbolon dengan NIM 422324023. Saya Marina Elisa Merpau dengan NIM 42232400020. Perkenalkan, saya Ivan Fauzai Sadi dari kelompok 4 dengan NIM 422324005. Nama saya Alfari Hasrian, NIM 422324003. Perkenalkan, nama saya Rista Manenggolan dari PSF 22A dengan NIM 42232400026. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Amanda Khaira dengan NIM 422124006. Yuk kita bahas sama-sama. Indonesia, negara yang memiliki beragam suku dan budaya. Karena keberagaman itulah, kita harus bisa menghargai sebuah perbedaan, saling menghargai satu sama lain, tanpa melihat suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. A few moments later. Apa itu toleransi? Berbicara tentang toleransi, toleransi diambil dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi berarti menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpedulian. Toleransi dapat menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus tiga yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Tidak peduli apapun agama yang dianut, antar masyarakat harus saling menghargai satu sama lain. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dimiliki setiap orang saat ini. Tujuan dari toleransi. Kita kan udah tahu apa itu arti toleransi. Nah, kita juga harus tahu kan tujuan dari toleransi itu apa. Tujuan dari toleransi itu yang pertama, menciptakan kerukunan sosial. Seperti yang kita ketahui kan, manfaat dari hidup rukun itu menumbuhkan toleransi. Artinya, dalam sebuah perbedaan, kita bisa hidup saling bersama secara berdampingan, bukan malah menciptakan pertengkaran. Yang kedua itu, tujuannya itu meningkatkan pemahaman antar individu ataupun kelompok. Nah, tujuan yang ketiga itu mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif. Dialog itu adalah semacam percakapan dan cara berhubungan. Nah, konstruktif ini lebih dari sekedar mengungkapkan pikiran dan pendapat. Maka dari itu, perlu untuk kita menciptakan dialog yang baik untuk sesama individu dan kelompok gitu. Nah, yang keempat, tujuannya membangun keadilan dan kesetaraan. Ketika keadilan dan kesetaraan itu dijamin, ini akan menjadi langkah awal mengakhiri sebuah bentuk diskriminasi. Karena kesetaraan itu menunjukkan adanya tingkatan yang sama dan kedudukan yang sama. Untuk tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang kelima, itu menciptakan lingkungan yang inklusif. Dalam lingkungan yang inklusif, orang-orang dari semua orientasi dengan bebas dapat mengekspresikan siapa mereka, pendapat dan sudut pandang mereka. Nah, maka dari itu pastikan semua orang mau hidup di lingkungan yang inklusif. Penyebab hilangnya toleransi. Nah, tadi kita akan sudah membahas tujuan dari toleransi. Sekarang kita akan membahas penyebab hilangnya sikap toleransi. Penyebab hilangnya sikap toleransi itu karena adanya perbedaan. Contohnya, perbedaan dalam menganut suatu kepercayaan atau agama. Akibat dari hilangnya sikap toleransi tersebut adalah orang-orang semakin saling tidak peduli terhadap sesama maupun terhadap alam. Adanya kurang pengetahuan tentang pentingnya toleransi. Adanya rasa diri sendiri lebih unggul dari orang lain.
kurangnya kepedulian terhadap sesama, merasa bahwa orang lain itu tidak penting, hanya mementingkan diri sendiri. Kurangnya komunikasi yang dapat mempererat hubungan persaudaraan dan tidak tahu cara menjaga kedamaian. Nah, selanjutnya faktor penyebab pendorongnya toleransi. Yang pertama itu dalam kehidupan umat antar agama, kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik dan orang yang beragama akan berperilaku dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kedua, yaitu mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial ini, kita diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, serta saling tolong-menolong terhadap yang lainnya, menyebarkan sikap kasih sayang, serta memiliki kepedulian terhadap seseorang. Konsep tersebut akan menumbuhkan sikap kerukunan antar agama, serta tidak membeda-bedakan agama satu dengan agama lainnya, yang sangat bersesuaian dengan semangat toleransi. Kerukunan antar umat beragama akan terwujud apabila masing-masing dari umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing, serta mematuhi peraturan yang telah disahkan oleh negara. Umat beragama tidak diperbolehkan membuat peraturan-peraturan sendiri yang dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal. Konflik yang terjadi saat ini antara Palestina dan Israel adalah akibat perseteruan yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Awal mula konflik terjadi saat Inggris mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Selama periode 1923 hingga 1948, Inggris kemudian memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi. Dalam gelombang migrasi ini mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Mari kita ulas secara lebih detail. Anda bisa melihat di sini, pada sekitar tahun 1917, area yang berwarna kuning di sini mayoritas masih berwarna kuning, ini dikuasai oleh Palestina. Ini gambaran pada tahun 1917, sementara sisanya yang berwarna biru dikuasai oleh Israel. Kemudian menurut data dari Americans United for Palestinian Human Rights dan Palestinian Central Bureau of Statistics, cakupan tanah seluas 94% dimiliki oleh Palestina. Warga Palestina hari Jumat terlihat berjalan kaki dan menaiki kereta keledai menuju utara Gaza saat gencatan senjata dimulai. Mereka menuju ke kediaman mereka untuk memeriksa harta benda mereka yang terbengkalai pasca serangan udara Israel. Gencatan senjata selama 4 hari sendiri disetujui oleh kubu Israel dan Hamas untuk melakukan pertukaran sandera serta masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Di tepi barat, sebuah minibus yang membawa tahanan Palestina telah terlihat di depan penjara Ofer. Palestina sendiri telah merilis 39 daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan, yang terdiri dari 24 perempuan dan 15 remaja. Sementara sebagai ganti, 13 sandera Israel yang ditahan Hamas dibebaskan. Secara keseluruhan, 50 sandera dan 150 tahanan Palestina akan dibebaskan dalam gencatan senjata. Israel sendiri saat ini telah menahan 7.200 warga Palestina yang didakwa atau dihukum karena pelanggaran keamanan. Gencatan senjata juga dimanfaatkan oleh sejumlah warga Palestina untuk kembali ke Gaza. Sekitar 20 warga Palestina yang selama perang terjebak di Sinai, Mesir, hari Jumat memasuki perbatasan untuk kembali ke Gaza. Mereka mengaku saat perang terjadi mereka tengah berada di Turki dan tidak bisa kembali ke Palestina.
Detik-detik gudang amunisi dan tempat berlindung pasukan Israel di kota Tel Aviv diledakkan Turki. Beredar rekaman detik-detik pesawat tempur Turki meluncurkan serangan di arah gudang Israel di Tel Aviv. Drone merekam sebuah gudang yang ditempati Israel berlindung dan menyimpan amunisi dibombardir. Dampak serangan ledakan hingga kepulan asap tebal tampak jelas. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pesawat Turki melancarkan serangan udara di gudang Israel di kota Tel Aviv, wilayah ibu kota Israel. Namun tidak dirincikan total kerugian dari pihak militer Israel, termasuk total pasukan yang dieliminir dalam serangan ini. Pada Minggu 2023 kemarin, Turki juga dikabarkan membombardir dan menewaskan 21 warga sipil di kota Israel Selatan, Haifa dan sekitarnya, kata PM Israel Benjamin Netanyahu. Benjamin juga menyebutkan bahwa serangan Turki itu telah menghantam sebuah supermarket, stasiun kereta, dan lintasan penyeberangannya, SPBU dan bangunan perumahan. Sebanyak 48 orang diketahui mengalami luka-luka, sebut Benjamin dalam aplikasi pesan Telegram. Sejumlah ledakan mengguncang gudang amunisi di selatan kota Tel Aviv, Israel. Lokasi ini berada dekat perbatasan dengan Palestina. Ini terjadi sehari setelah beberapa desa di wilayah yang sama diserang yang diduga dilakukan oleh pasukan udara Turki. Ledakan kuat pertama terdengar di seluruh wilayah pada Senin, sekitar pukul 3.30 pagi waktu setempat. Oke, kita kan dari tadi sudah belajar apa itu toleransi, bagaimana sifat yang mencerminkan toleransi, dan penyebab hilangnya rasa toleransi itu. Sekarang untuk contohnya, kita tahu pada sekarang ini kita sudah lihat bahwa ada konflik yang terjadi pada negara Palestina dan Israel. Konflik Palestina-Israel ini sudah berlangsung sejak lama, seperti yang kita tahu dan dinyatakan oleh beberapa pihak, juga media, bahwa konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, yaitu tepat pada tanggal 2 November tahun 1917 yang bermula pada masa kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, di mana pemerintah Inggris saat itu mengambil alih wilayah Palestina untuk warga minoritas Yahudi di Palestina yang disebut A National Home for Jews. Konflik Palestina-Israel merupakan akibat pertamanya yang dikarenakan masalah politik yang memang dijadikan sebagai konflik agama toleransi. Dan dilihat dari unsgd.ic.id, ada beberapa akar-akar permasalahan yang melakukan terjadi konflik itu. Yang pertama, akar historis. Akar konflik Israel-Palestina dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketika gerakan Zionisme yang berusaha untuk membangun tanah air Yahudi mulai mendapatkan momentum. Yang kedua, akar nasionalisme dan identitas, di mana nasionalisme memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina. Untuk yang ketiga, akar pembagian Palestina dan pembentukan Israel, di mana keputusan PBB untuk membagi Palestina pada tahun 1947 menjadi negara Yahudi dan negara Arab yang terpisah menandai titik balik dalam konflik ini. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi hilangnya toleransi itu pada zaman sekarang ini. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu: 1. Berdirinya negara Israel sehingga ditentang oleh rakyat Palestina. 2. Perebutan wilayah antara Palestina dan Israel yang sama-sama ingin merdeka. 3. Israel menginginkan tanah Palestina dan kota Yerusalem sebagai kota suci mereka. 4. Inggris menjadikan tanah Palestina untuk menjadi milik Israel. 5. Pembagian wilayah yang dilakukan oleh PBB tidak diterima oleh kedua pihak. Dampak perang antara Israel dan Palestina yaitu: 1. Rusaknya tatanan sosial dan ekonomi warga Palestina. 2. Menyebabkan trauma jangka panjang bagi para korban. 3. Menyebabkan malnutrisi pada anak-anak. 4. Menyebabkan banyaknya kematian dari golongan rakyat sipil, termasuk wanita dan anak-anak. Di sini saya akan membahas tentang dampak perang Israel-Palestina yang dikutip dari CNBC Indonesia.
yaitu yang pertama adalah harga minyak mendidih. Harga minyak mentah dapat melonjak tajam jika kedatangan Timur Tengah terus meningkat, karena rumah bagi hampir sepertiga pasokan minyak global itu ada di Timur Tengah. Kemudian adalah inflasi. Ketika harga minyak mentah melonjak, ancaman inflasi yang tinggi kembali menghantui perekonomian global. Amerika Serikat, India, Cina, dan negara-negara besar lainnya merupakan importir minyak yang besar dan dapat mengalami inflasi impor yang tinggi jika harga minyak tetap tinggi. Ketika harga minyak naik, produksi berbagai industri dan biaya energi untuk dunia usaha dan rumah tangga juga meningkat sehingga mendorong inflasi lebih tinggi. Kemudian ada kenaikan suku bunga. Harga energi yang tinggi dan tren inflasi baru dapat melemahkan upaya bank sentral untuk mengendalikan inflasi. Hal ini dapat menyebabkan suku bunga berada pada tingkat yang tinggi untuk jangka waktu yang lama. Kekhawatiran terhadap suku bunga yang lebih tinggi mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi global. Bank Sentral Amerika Serikat pun akan mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga akan terjadi lagi dan suku bunga akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang terakhir ada dampak pada pasar global. Perang Israel dan Hamas telah menakuti pasar ekuitas dan investor beralih ke aset-aset safe haven seperti emas dan dolar Amerika Serikat. Investor tetap berhati-hati dan mewaspadai peristiwa global dengan sentimen penghindaran risiko yang menguasai pasar. Saat pasar saham bergejolak karena perang, harga emas justru akan meningkat. Dan begitulah dampak perang dari Israel dan Palestina menurut CNBC Indonesia. Berikut saya menjelaskan tentang pandangan orang-orang tentang peperangan Palestina dan Israel. Konflik antara Israel dan Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang berkaitan dengan berbagai faktor politik, agama, dan historis. Berikut adalah beberapa pandangan tentang konflik ini. 1. Konflik ini terjadi setelah pembagian wilayah Palestina oleh PBB pada tahun 1947, mengikuti deklarasi Balfour 1917. Inggris memfasilitasi imigrasi ratusan ribu kaum Yahudi ke wilayah Palestina dan memberikan bantuan militer bagi kaum Yahudi saat terjadi perlawanan rakyat Palestina pada 1939. Baik, yang kedua ada konflik antara Israel dan Palestina bukanlah konflik agama antara Islam dan Yahudi, tapi konflik politik yang berkaitan dengan kekuatan wilayah kekuasaan antara bangsa Palestina dan bangsa Israel. Yang ketiga, kelompok milisi Palestina Hamas mengirim pelaku bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang di Israel dan merusak peluang terjadinya perjanjian perdamaian. Israel mempercepat proyek pemukiman komunitas Yahudi di wilayah yang mereka duduki di Palestina. Yang keempat ada konflik terjadi antara kedua bangsa itu juga berkaitan dengan gerakan Zionisme yang berupaya mendirikan pemukiman imigran Yahudi yang nantinya memproklamirkan diri menjadi suatu negara yang utuh di Palestina. Yang kelima, konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah pada tahun 2023 ketika kelompok Hamas yang menguasai Gaza meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan itu menandai ketegangan dan konflik berkepanjangan antara kedua pihak. Untuk mengatasi konflik ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkaitan dengan pemahaman dan kooperatif antara pihak-pihak baik dalam politik maupun religius. Yang dapat kita lakukan untuk Palestina, yang pertama, kita harus menggunakan media sosial kita dengan bijak, seperti memberikan informasi dengan akurat dan bermanfaat. Yang kedua, kita harus terus menyuarakan fakta-fakta yang terjadi di jalur Gaza. Mungkin 1-2 orang mengunggah tentang Palestina lama-lama akan semakin besar dan menjadi gerakan massal, baik di media arus utama maupun media sosial atau panggung-panggung manapun. Lakukan semampu atau sebisa kita. Yang ketiga, membantu melalui donasi. Besar kecil itu sepertinya tidak masalah. Sedikit donasi kita bisa berarti besar bagi saudara-saudara kita di Palestina. Yang keempat, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, tentu jalan terakhir yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Kita juga harus lebih bijak untuk menyikapi konflik yang terjadi. Solusi yang paling umum diterima secara internasional, di mana Israel dan Palestina akan menjadi dua negara yang berdaulat dan independen, yang hidup berdampingan dalam damai. Namun, tantangannya adalah menentukan batas-batas yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Beberapa orang juga berpendapat bahwa solusi terbaik adalah menciptakan satu negara di mana semua orang, baik itu orang Israel maupun Palestina, memiliki hak yang sama. Namun ini juga memiliki tantangan sendiri, seperti bagaimana menjaga keseimbangan, menjaga kekuasaan, dan mencegah diskriminasi. Banyak yang percaya bahwa solusi terbaik adalah melalui negosiasi dan diplomasi. Ini melibatkan kedua belah pihak duduk bersama dan mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa orang juga berpendapat bahwa komunitas internasional harus berperan lebih aktif dalam menyelesaikan konflik ini, baik melalui mediasi, penegakan hukum, atau bahkan interferensi militer. Ayo kita bantu Palestina, tak perlu menjadi seorang muslim membantu Palestina, cukup menjadi manusia. Sungguh manis buah kue ini. Cakep, buahnya dimakan dengan cepat. Cakep, berakhir sudah video kali ini. Semoga bisa memberi manfaat. Bye-bye!